Halo semuanya, kembali lagi di Ruang Ilmiah. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai karakteristik metode ilmiah. Jadi ada beberapa karakteristik metode ilmiah. Yang pertama adalah terbuka. Penelitian itu bersifat terbuka, ya, dan dapat diakses siapa saja. Jadi dalam hal ini peneliti tidak boleh merahasiakan sesuatu di dalam penelitiannya. Nah, informasi ilmiah yang diperoleh oleh peneliti itu harus terbuka dan bebas disampaikan dari suatu peneliti kepada peneliti yang lain. Makanya ada yang dinamakan dengan seminar ilmiah, ya, diseminarkan, kemudian hasil penelitian itu dipresentasikan di dalam suatu forum-forum ilmiah. Nah, kemudian yang karakteristik kedua, karakteristik dari metode ilmiah harus objektif. Ilmu pengetahuan itu menolak yang namanya penilaian yang secara subjektif. Ketika melaksanakan penelitian, peneliti itu harus membuat aturan dan prosedur yang jelas dan tegas. Dan setiap peneliti harus mengikuti aturan dan prosedur tersebut. Misalnya untuk mengukur tingkat ketertarikan penonton terhadap tayang iklan televisi, itu dilakukan dengan cara menghitung berapa kali seorang penonton memindahkan saluran pada saat jeda iklan. Nah, selain itu peneliti disebut memenuhi kriteria ilmiah jika hanya menyajikan fakta apa adanya, bukan interpretasi terhadap fakta. Dalam hal ini, apa yang menjadi ekspektasi atau perkiraan peneliti harus ditolak jika berbeda dengan fakta. Kemudian yang ketiga adalah dalam karakteristik metode ilmiah harus bersifat empiris. Penelitian itu harus dapat diketahui dan dapat diukur. Ya, itu secara empiris. Dalam hal ini peneliti harus mampu menerima dan memahami serta mengklasifikasikan apa yang diteliti. Jadi penjelasan yang bersifat tahyul itu harus secara tegas ditolak. Misalnya kerusuhan sosial di suatu daerah adalah kehendak Tuhan. Nah, pernyataan bersifat tidak empiris. Ini bukan pernyataan empiris karena tidak bisa dipahami dan tidak bisa diklasifikasikan dan tidak dapat diukur. Sifat empiris itu penelitian itu bukan berarti menolak atau menghindari namanya pandangan atau gagasan yang bersifat abstrak. Ya. Karena di dalam penelitian sosial itu seringkali kita menemukan hal-hal tersebut ya, yang bersifat tidak empiris atau bersifat abstrak. Ya. Namun setiap pandangan yang bersifat abstrak itu harus mampu, walaupun abstrak harus mampu dibatasi secara tegas, ya, agar dapat diamati dan dapat diukur. Nah, untuk itu, ya, ada namanya definisi operasional ya. Biasanya di dalam penelitian itu, misalnya Anda ingin meneliti mengenai masyarakat Muslim yang religius, maka Anda harus mampu mengoperasionalkan siapa yang dimaksud dengan Muslim religius tersebut. Misalnya mereka yang melaksanakan salat 5 kali sehari. Nah, dengan demikian kita bisa mengetahui walaupun penelitian tersebut berbentuk pandangan atau gagasan yang bersifat abstrak, tetapi dalam hal ini ada batasan yang tegas, ya, sehingga dapat diukur dan bisa diamati. Nah, oleh karena itu karakteristik dari metode ilmiah itu harus bersifat empiris. Kemudian yang keempat, karakteristik metode ilmiah harus sistematis. Tidak ada penelitian yang berdiri sendiri, ya, terlepas dari penelitian sebelumnya. Peneliti yang baik harus selalu menggunakan penelitian yang sudah ada sebelumnya, ya, sebagai dasar untuk membangun dan melaksanakan penelitian yang dilakukan. Salah satu yang dilakukan adalah dengan cara membaca literatur ilmiah yang relevan. Sehingga penelitian yang dilaksanakan ini merupakan kelanjutan dari penelitian yang ada sebelumnya. Nah, dalam hal ini penelitian sebelumnya juga bisa menjadi evaluasi terhadap literatur ilmiah yang relevan. Sehingga kita mampu mengidentifikasi permasalahan dan menjadi faktor penting apakah penelitian yang dilakukan itu relevan dengan isu yang saat ini berkembang atau tidak. Nah, dalam hal ini, apakah penelitian dilakukan itu relevan atau tidak? Relevan dengan isu yang saat ini berkembang atau tidak? Nah, dalam hal ini berkaitan dengan karakteristik metode ilmiah harus sistematis, artinya bahwa tidak ada penelitian yang berdiri sendiri, menggunakan dasar dari penelitian sebelumnya. Ya. Jadi penelitian sebelumnya itu sebagai dasar untuk membangun dan melaksanakan penelitian yang akan kita lakukan. Karakteristik metode ilmiah harus prediktif. Ilmu pengetahuan itu berfungsi untuk menghubungkan apa yang terjadi hari ini dengan apa yang akan terjadi di masa depan. Jadi ilmuwan ini berupaya menciptakan teori dengan alasan diantaranya membantu memperkirakan apa yang akan terjadi di masa depan.
Jadi kualitas teori itu terletak pada kemampuannya untuk memperkirakan secara tepat ya suatu fenomena atau peristiwa yang akan terjadi. Suatu teori yang memberikan perkiraan tetapi tidak berdasarkan analisis dan tidak berdasarkan pengolahan data, maka harus diteliti ulang atau dibuang saja. Nah, oleh karena itu, karakteristik metode ilmiah harus mampu memprediksi. Jadi, teori itu membantu memperkirakan apa yang akan terjadi masa depan sebagai prediktif untuk memperkirakan masa depan. Jadi kualitas teori itu terletak pada kemampuannya untuk memberikan secara tepat ya suatu fenomena atau peristiwa yang akan terjadi di masa depan. Dengan demikian karakteristik metode ilmiah, beberapa karakteristik metode ilmiah. Sekali lagi jangan lupa di subscribe, bunyikan loncengnya agar sahabat semua mendapatkan informasi seputar mengenai skripsi, mengenai penelitian di ruang ilmiah ini. Sekian dan terima kasih.